Ayat yang sedang kita bicarakan kasus Nabi Yunus dalam perutnya ikan. Tapi kisah ini nanti berujung kepada kebaikan yang luar biasa. Ayat yang sedang kita bicarakan insya Allah kasus Nabi Yunus yang sempat hidup di dalam perutnya apa? Ikan. Tapi kisah ini nanti berujung kepada kebaikan yang luar biasa. Justru dari kasusnya, dari musibahnya, yang kemudian disadari dan dijadikan pelajaran, menyebabkan kemudian beliau mendapatkan pengikut. Disebutkan mi'ata alf, 100.000, au yazidun, bahkan lebih dari 100.000. Dan kita tahu waktu haji Nabi, ya, haji wadaknya Nabi, itu jamaah haji beliau ada riwayat menyebutkan angka 114.000. Itu kurang lebih seluruh pengikutnya Nabi kita Muhammad SAW setelah dakwah selama 23 tahun. Ada kesamaan nanti antara Nabi Yunus, ya, punya pengikut 100.000 atau lebih. Nabi kita Muhammad SAW di masanya orang yang beriman dengan beliau 100.000 atau lebih sidik. Kita nyuwun diberikan kesabaran. Fasbir li hukmi rabbik. Ya, bersabarlah kamu terhadap hukum Tuhanmu. Beragam jenis ujian itu butuh kesabaran. Wala takun kasahibil hut, dan janganlah kamu Muhammad mempraktekkan, melaksanakan apa yang dilakukan oleh sahabatnya Hud, ikan itu, ikan gede itu, Nabi Yunus. Janganlah kamu seperti Nabi Yunus. Bukan global Nabi Yunus ditolak, enggak. Idnada wa huwa maqdum, nalikane dia berdoa cuman sambil marah gitu ya, maqdum, dungo tapi sambil apa? Marah. Gara-gara umatnya Nabi Yunus iki didakwai nolak, diajari ingkar, diajak taat ibadah malah maksiat. Nggak ada harapan untuk mereka berubah. Kira-kira piye? Terus dakwah atau ngamuk? Nah, Gusti Allah menyuruh Nabi kita Muhammad memiliki kesabaran yang tidak dimiliki pada waktu itu, pada tahap awal oleh siapa? Nabi Yunus. Gara-gara didakwai ora gelem, akhirnya apa? Emosi, marah, dongo, sampai kemudian di antara ya pengkabulan doanya Nabi Yunus untuk memberikan hukuman kepada siapa? Nek rado gelem iman, rado gelem ngikuti dakwahku, entenono wahai kaumku, telung dina meneh bakal teko hukuman sangka Gusti Allah nang kowe kabeh ya. Nah, dikabulkan oleh Allah SWT. Cuman harusnya Nabi Yunus ini metune nunggu perintah sangka Gusti Allah. Iki orang nunggu perintah, orang nunggu izin sangka Gusti Allah, disi apa? Metu sangka kaum yang akan dikenai apa namanya? Hukuman. Numpak kapal bersama orang-orang ya yang beriman bersama beliau. Nah, di hari ketiga, iki poteng ngedudet sangka arah langit. Burung tahu ono peristiwa ngono kuwi di zamannya Nabi apa namanya? Yunus. Mereka langsung ingat kepada ancamannya siapa? Nabi Yunus. Wah, itu tenanan iki. Iki nek beriman wis tek kabeh iki. Ya Allah, sak kaum taubat kabeh. Tapi pemimpinnya nanti mergo emosi marah tadi itu. Justru lunga. Iki aneh, lunga malah iki iman kabeh, taat kabeh. Nabi Yunus udah berlayar, tepok gelombang gede banget Bapak Ibu. Wah, iki mereka sudah menghitung, mereka tahu persis niki ahli-ahli laut yang ini, iki kakean penumpangnya, kakean siji. Iki nek ora sing nyemplung siji mati kabeh iki. Pripun? Kira-kira musyawarah nunjuk sapa iki? Tidak nunjuk siapa-siapa. Disepakati ben adil, dikopiok. Mesti dikopiok, Pak. Diundi, jenenge ditulis kabeh, muncul siji ketu Yunus.
Ya ini tokoh yang dihormati mereka semuanya. Iki salah iki dilebokke meneh, ojo dia. Wah, piye meneh, Pak? Muncul lagi Yunus. Lebokke meneh ketiga kalinya tetap nama siapa? Nabi Yunus. Terus piye? Ya sudah, tidak ada alternatif, tidak ada solusi mati kabeh atau dia yang begitu dicemplung nang gone laut, Bapak Ibu, Allah ngasih isyarat kepada satu ekor ikan gede banget untuk apa namanya? Cuman tidak boleh ngunyah dagingnya, nggak boleh mematahkan tulangnya. Nelan saja masuk ke dalam apa namanya? Di dalam perutnya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan umpan pancing ya. Nah, subhanallah Bapak Ibu, akhirnya beliau hidup di situ. Tidak disebutkan berapa, nggak ada riwayat yang sahih yang tentang itu, pendapat banyak sekali. Maka beliau kemudian muncul doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa inilah yang menyelamatkan beliau. Makanya dalam situasi kalau kita ada masalah, perbanyak doanya Nabi Yunus. Akhirnya Bapak Ibu, beliau diarahkan oleh Allah, ditokke oleh apa namanya ikan tadi itu, lanu bidabil ara, dia dilempar di apa namanya di sebuah daratan yang datar, nggak ada tanaman, nggak ada gunung, nggak ada apapun, datar terbuka kayak telanjang itu dari sinar matahari, nggak bisa berlindung kepada apapun, kayak orang telanjang. Ya, ara dari kata ura itu telanjang, nggak berpakaian. Ya, wa huwa madmun, dan dia dalam kondisi Ibnu Abbas mengatakan sakit, ya, menderita berbagai jenis penyakit dan rasa sakit yang luar biasa. Tafsir yang lain, madmun adalah mudnib, sebagai orang yang banyak melakukan perbuatan dosa. Tapi kemudian Allah mengirim satu tanaman yang jika dikonsumsi beliau akan sembuh dan sehat. Dan begitu akhirnya beliau sembuh dan sehat dan dikembalikan kepada kaumnya, sudah beriman semuanya. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad disuruh sabar. Laula an tadarakahu ni'matun mir rabbih. Kalau bukan karena nikmat dari Rabbnya. Apa nikmat dari Rabbnya? Nabi Yunus ya sadar. Ini nikmat pertama adalah Nabi Yunus diapake? Disadarke oleh Gusti Allah, terus kemudian donga. Nikmat dari Allah itu berupa doa, dan doa ini keselamatan insya Allah. Siapapun di antara kita yang ketemu kondisi sulit, perbanyak doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ini namanya tasbihnya. Itu penyebab beliau kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang lain adalah bahwa ikan besar itu tidak ngunyah beliau, tidak mematahkan tulangnya, karena ini sebuah proses yang Allah kehendaki. Bahkan kemudian dia juga dikasih kesadaran untuk ngelepeh, muntahke Nabi Yunus tadi itu untuk dalam kondisi masih hidup, dan kemudian untuk sebuah pesan, ya, pelajaran dari Allah, akhirnya dikembalikan lagi kepada kaumnya dan memimpin 100.000 orang taat kabeh, kira-kira piye Pak? Maka insya Allah saya berharap kita semua dimudahkan.